Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland dan rekan-rekan Upland dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya berada di Desa Larangan, Kecamatan Pengadekan, Kabupaten Probolinggo. Dan ini adalah kelompok P4S yang mengelola namanya pupuk organik. Nah, bersama kita sekarang ini ada Pak Suwanto yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana konsep dari pupuk organik yang beliau buat di Desa Larangan ini. Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada kita Pak Suwanto, bagaimana proses pupuk organik ini dibuat. Terima kasih Pak. Jadi untuk dalam proses pembuatan pupuk organik ini, jadi setelah kita datang untuk bahan ini masih bahan kotoran hewan kambing murni. Oh, ini kambing ya? Ini kambing ataupun domba. Ini baru datang langsung difermentasi awal. Jadi kita fermentasinya ada 2 kali Pak. Terus nanti setelah ini nanti fermentasi kedua nanti kita ada tambahan untuk bahan-bahan tertentu. Salah satunya nanti ada bekatul, ada biocat, ada asam amino, ada asam humat, dan ada trichoderma dan juga beveria karena kita basicnya untuk tanaman pangan. Nah, kalau untuk tanaman inilah kita lebih diperbanyak dengan trikonya Pak, seperti itu. Oh, kalau ada triko ya? Iya, karena itu nanti kan untuk memperkuat jamurnya itu. Ya, untuk bioaktivatornya dari mana Pak? Kalau bioaktivator kita pembuatannya sendiri, kita ambil dari bawah pohon bambu. Kita buat dengan yang namanya molnasri. Nah, dari molnasri itu sendiri nanti kita juga ada PGPR, ada moretan, kita aplikasikan untuk pembuatan pupuk monster itu sendiri. Jadi bioaktivator dalam bentuk cair ya? Dalam bentuk cair. Oh, dalam cair. Dari cair nanti disiram. Ada dikocor pakai ini. Oh, dikocor. Oh. Jadi untuk proses fermentasi bioaktivator berapa lama? Untuk prosesnya ini 16 harian Pak. Oh gitu. Jadi nanti bioaktivator diproses 6 hari termasuk dengan dengan tanah humus tadi. Tanah humus dari pohon bambu ya. Itu jadi kita bukan tanah humus, jadi kita buat mikroba dengan yang namanya molnasi. Jadi nanti kita mikroba molnasi ini kan khusus untuk fermentasi Pak. Molnasi ini proses untuk pembuatannya sampai 12 hari Pak. Itu pun nanti kalau jadi, nanti kan ada pembuatan itu gagal dan ada jadi. Nah kalau jadi itu 12 hari baru kita nanti untuk pembuatan campuran ini dicampur lagi dengan air. Itu salah satunya. Jadi dari molnasi berarti betul-betul nasi yang dimasukkan? Itu jadi nanti kita kan molnasi hanya untuk media pengambilan mikrobanya Pak. Jadi tetap kita ambil mikrobanya itu kan pemindahan dari bawah pohon bambu dipindahkan ke nasi dengan salah satu cara itu media nasinya. Itu perbandingannya berapa liter per? Itu perbandingannya nanti 1:5 Pak. Jadi kita dalam satu paket biasanya 5 liter untuk molnasi, nanti ditambah lagi dengan air 25 liter. Itu untuk 25 liter biasanya kita pakai untuk 3 ton. 3 ton ya? Iya. Nah, jadi ini proses fermentasi berapa lama ini Pak? Dari yang kue dasar ini? Kalau kue dari awal datang, ini biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan Pak. Jadi nggak sampai ini. Jadi kadang paling hanya 1 minggu kita sudah mulai proses. Tapi nanti untuk proses kedua kita terhadap di sana itu minimal itu sampai 16 hari. Kenapa sampai 16 hari? Sebenarnya sih mikroba itu sudah bisa untuk terfermentasi, tapi kan untuk kita ambil maksimalnya seperti itu, jangan ambil baiknya lah seperti itu. Selama ini kan untuk untuk proses pemupukan dari kue kambing ini kan prosesnya agak lama ini karena dia keras ini Pak ya? Iya. Ini diproses lagi Pak, dihancurkan lagi? Oh, kalau ini kan masih diproses lagi Pak. Nanti ini setelah ini nanti kan fermentasi nanti kan fermentasi kedua ini langsung remah. Tapi walaupun remah, nanti juga kita hancurkan dan salah satunya pakai apok seperti ini. Ada apok lagi ya. Jadi alat pencacah. Terus hasilnya nanti seperti ini. Ada di sini. Dulu Pak. Oh, hancurkan dulu setelah dia remah kayak gini baru nanti dicampur dengan bioaktivator. Oh enggak, sebelum dihancurkan kita sudah campur dulu. Jadi sebelum dihancurkan nanti kita kan fermentasi. Lah salah satunya dekomposernya itu yang pakai molnasi dengan moretan dan ditambah dengan PGPR. Kebetulan kita juga masih beli karena kebutuhannya cukup banyak ya. Bahan bakunya yang kurang. Ini kalau saya boleh tahu
prospek bisnisnya gimana? Ini kan kayaknya dibisniskan Pak ya? Ya sementara ini kita masih untuk kalangan sendiri Pak, tapi alhamdulillah walaupun untuk kalangan sendiri kita paling enggak ini untuk produk kita berapa 3 tonan ya Mas Marso, 3 ton itu minimal Pak. Kalau kemarin kita malah kebutuhan di 2 bulan ini 186 ton 800 kilo. Itu untuk Itu 2 kebutuhan, bulan. untuk kebutuhan sendiri. Kebutuhan sendiri. Jadi kebutuhan sendiri maksudnya dari kelompok Maksudnya kita ya? kebutuhan sendiri kita kan ada binaan dari Pempat S ini, kita ada punya binaan-binaan, salah satunya itu kelompok tani ataupun gapoktan. Ini ada di beberapa kecamatan. Nanti kita pengadaan saprodi seperti kayak salah satunya ini kompos sama PLC yang saya ada di belakang itu. Terus nanti pas waktu panen kita ambil gabahnya dan baru bayar seperti itu. Oke. Jadi untuk membantu petani juga. Jadi kalau dari kelompok itu bagaimana sistem apanya ini, jualnya ini? Kalau sistem jualnya itu seperti tadi, jadi kita untuk istilahnya pinjamkan dulu ke petani, nanti setelah panen karena itu tanaman pangan, nanti baru bayar seperti itu. Itu yang kita hitung per karung atau gimana Pak? Per kilo, Pak. Oh per kilo. Nah, Satu per kilo. kilonya sekitar berapa semua petani? Itu nyampe ke di tingkat petani Rp1.200. Jadi 200 untuk transport dan Rp1.000 untuk kita hitung-hitungan di sini. Oke. Jadi tetap petani harus apa ya? Iya. Kemudian setelah mereka panen ya. Itu pun nanti kita ada pengembalian lagi untuk pemberdayaan di kelompok itu per kilonya itu Rp50 Pak. Oh dikembalikan lagi. Kembalikan lagi ke keuntungan kelompok itu. supaya nanti kelompok itu bisa berjalan untuk ada pemberdayaan dan di situ bisa kan di sana kan ada tenaga kerja untuk yang bagi lah itu Ya. nanti kan bisa untuk salah satunya untuk biaya tenaga kerja dan juga untuk pengembangan daripada kelompok itu supaya bisa berjalan. Jadi ini dalam bentuk padat dia ya. Ini dalam bentuk padat nih. Tapi nanti ada juga dalam bentuk cair apa ya? Yang POC ya? Dalam bentuk cair ada itu yang kita produk di belakang. Kalau dalam produk cair kita dalam satu musimnya itu bisa 3.000 literan. Kalau bentuk cair nanti apa? Pengaplikasian seperti apa itu? Kalau bentuk cair ini kan biasanya kalau kita setelah aplikasi di awal itu di aplikasi karena ini sifatnya kan adalah nanti itu kan sifatnya kita POH pupuk organik hayata. Jadi pupuk organik hayati nanti kan bisa untuk merombak bahan yang sudah ada di situ. Salah satunya kan bahan ini yang rumusnya nanti dari kompos kita, terus nanti disinergikan, terus untuk disemprot pakai yang POH kita seperti itu. Jadi yang setelah pengolahan lahan ini ditebak dulu. Ya. Ya. Setelah itu berapa hari kemudian dengan menggunakan POC-nya itu? Jadi ini nanti kan kalau kita di tanaman pangan itu kan minimal 3 hari atau 5 hari sebelum tanam sudah ditabur dulu. Setelah tabur terus kita semprot pakai POH. Setelah itu nanti 3 hari kemudian baru ditanam untuk tanaman padi seperti itu. Oh ini Kemudian juga untuk tanaman lada ataupun tanaman-tanaman keras yang lain ataupun tanaman hobi yang lain juga seperti itu. Cuma kita kan yang namanya kandungan itu kan nutrisi kan harus beda-beda. Kebutuhan dari masing-masing tanaman juga beda-beda. Seperti halnya kemarin untuk daerah utara seperti kayak daerah Rembang ini kan ada yang untuk tanaman lada, untuk tanaman alpokat, ada yang pepaya. Jadi kita sinergikan. Kita tanyakan dulu ini umpamanya yang nanti kerjasama dengan kita atau mitra dengan kita untuk tanaman apa. Setelah itu kita tambahkan mikroba yang untuk salah satunya tanaman tersebut seperti itu. Oh, disesuaikan dengan jenis apa ya? Iya, Tanamannya. jenis tanamannya. Iya. Apalagi kalau di wilayah kita tanaman lada itu kan sangat rentan dengan yang namanya nanti layu fusarium atau dengan hal-hal yang lain itu, Pak. Nah, kalau untuk bahan baku, apakah bahan baku dari kue ini bisa langsung tersedia di sini semua, Pak? Kalau untuk sementara ini belum, Pak. Ini kita sudah ada kerja sama, kita ada 11 kelompok untuk di Kabupaten. Nah, ini yang sudah rutin nih, Pak. Betul, loh. Yang sudah ada MOU dengan kita ada 11 kelompok. Tapi ini pun kita kalau pas lagi musim untuk pengadaan musim tanam terutama tanaman padi kita masih kekurangan. Kemarin kita ngambil sampai ke luar kabupaten. Salah satunya Kabupaten Banyumas sama Kabupaten mana Mas Muso? Brebes. Ya. Iya. Ini pun kemarin kita ada tawaran lagi dari Kabupaten Banjarnegara sama Kebumen, tapi kita belum tamu karena kita ternyata di Kabupaten Purbalingga belum bisa sudah penuhi mulai ya. ada, jadi sudah mulai ada ini yang kerjasama dengan kita seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke depan prospek bisnis pupuk organik ini seperti apa untuk Pak Swanto? Untuk Kalau kalau seandainya dikembangkan oleh petani-petani milenial ke depan,
Sebenarnya kalau saya secara pribadi dengan kawan-kawan di POM4S dan juga di Paguyuban Masyarakat Organik Purbalingga menginginkan sebenarnya dari dulu, dari tahun 2014 saya pernah mengikuti kegiatan untuk lomba. Saya sebenarnya ingin bahwa satu desa itu minimal ada salah satu pembuatan pupuk organik, minimal pupuk organik padat. Karena kalau umpamanya kita buat di sini, nanti itu besar di transport, Pak. Nah, tapi kalau umpamanya kita produk di sana, SOP dari kita, nanti kita ajari bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, pendistribusiannya pun insya Allah nanti kita sesuaikan dan kita coba bareng-bareng. Karena kita alhamdulillah untuk penyerapan gabah kita sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lain seperti itu. Jadi kita sebenarnya prospek ini untuk anak muda sangat bagus di dunia pertanian, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini kalau kita sudah mengadaan seperti kayak Saprodi, terutama masalah pupuk, ini sangat menjanjikan, Pak. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak Suwanto. Oke, demikian sahabat petani Upland, terutama yang milenial, bahwa ada bisnis yang ada di depan mata kita yang selama ini kita sia-siakan. Sekarang kita mau mulai atau tidak, kita mau berhasil atau tidak. Dari pengalaman Pak Suwanto, sesuatu hal yang menjanjikan untuk kita menjadikan bisnis baru di masing-masing desa kita. Iya, betul. Oke. Demikian yang mungkin bisa kita informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.